Marvel Cinematic Universe sekarang ini sedang mempersiapkan fase keempat yang sudah dinanti-nantikan oleh banyak penggemar. Fase terbaru ini akan memiliki banyak karakter baru dan juga akan mengembalikan beberapa karakter lama. Dan sepertinya inilah kesempatan yang paling baik untuk mengembalikan villain yang sebenarnya punya kisah yang panjang dan kekuatan yang sangat besar. Namun perkenalannya di fase sebelumnya tidak begitu bagus. Dia adalah Ultron. Sebelumnya, pastikan terlebih dahulu kalian sudah subscribe channel ini. Aktifkan juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten kita yang berikutnya. Kalau sudah, terima kasih banyak. Dan selamat bergabung di Notification Universe. Seperti yang sudah kita ketahui, 3 fase pertama Marvel Cinematic Universe dikenal dengan istilah Infinity Saga. Dan fase yang panjang itu berakhir dengan Spider-Man Far From Home setelah mencapai puncak di final battle melawan the big bad villain Thanos di Avengers Infinity War dan Avengers Endgame. Avengers Endgame sendiri bisa dibilang sebagai akhir arc sebagian besar karakter anggota asli dari Avengers, dan Spider-Man Far From Home memberikan kita gambaran akan seperti apa MCU di fase berikutnya. Era baru MCU ini akan dimulai dengan Black Widow yang mengambil latar waktu antara Captain America Civil War dan Avengers Infinity War. Dan film ini akan memperluas wawasan kita tentang Natasha Romanoff dan diharapkan akan memecah beberapa misteri tentang karakter yang diperankan oleh Scarlett Johansson ini. Masih di tahun yang sama, kita juga akan bertemu dengan The Eternals yang juga akan memperluas wawasan kita tentang MCU. Ditambah lagi di beberapa video kita sebelumnya sempat dispekulasikan bahwa Thanos kembali akan hadir di film ini, tapi untuk versi masa mudanya. Di tahun berikutnya, kita juga akan bertemu dengan Shang-Chi dalam Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Lalu kita juga akan bertemu dengan Doctor Strange lewat Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor lewat Thor Love and Thunder, Spider-Man, Black Panther, dan juga ada Captain Marvel. Selain itu, MCU juga akan menjelajah ke dunia streaming pasca rilisnya platform streaming terbaru Disney+. Di sana akan ada The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, dan juga Loki, yang mana teasernya sudah dirilis secara resmi di ajang Super Bowl baru-baru ini. Lalu akan disusul dengan Miss Marvel, Moon Knight, dan juga She-Hulk. Tapi tahukah kalian Universe, sebenarnya ada satu villain yang sangat sayang untuk kita lewatkan. Dan rasanya sayang jika tidak dikembalikan ke MCU dengan sejumlah ancaman berbahayanya. Dia adalah Ultron. I'm glad you asked that because I wanted to take this time to explain my evil plan. Ultron ini diperkenalkan pertama kali di Avengers Age of Ultron. Suaranya sendiri diisi oleh James Spader dan dia adalah AI atau Artificial Intelligence yang diciptakan oleh Tony Stark dan Bruce Banner. Pada saat itu, AI atau Artificial Intelligence ini diciptakan sama persis seperti Jarvis, tapi dengan tingkat kecerdasan yang luar biasa. Awalnya, Ultron diciptakan untuk menjadi program pemeliharaan perdamaian yang akan membantu melindungi bumi dari seluruh ancaman, baik itu ancaman domestik dan juga ancaman ekstraterestrial. Program ini kemudian dikerjakan kembali setelah Stark menemukan dan mengetahui kekuatan Mind Stone yang ada dalam scepter milik Loki, yang akhirnya bisa membuat Ultron hidup. Dengan dibantu oleh Jarvis, Tony Stark dan Bruce Banner berhasil menciptakan sebuah artificial intelligence yang lebih hebat daripada Jarvis sendiri. Saat mereka meninggalkan AI tersebut dan membiarkan Jarvis untuk memasukkan data-data yang diperlukan, AI itu tiba-tiba aktif. Masalahnya, AI yang satu ini malah menjadi karakter yang tidak terduga, menyerang sang kreatornya sendiri dan kemudian mulai mempertanyakan keberadaan dan tujuannya. AI ini tidak memiliki pemahaman yang sama dengan Jarvis. Kemudian, AI tersebut mulai menyerang Jarvis dan mengendalikan Iron Legion dan menyerang Avengers secara tiba-tiba. Setelah melakukan penyerangan terhadap Avengers, Artificial Intelligence tersebut menyempurnakan tubuhnya menjadi robot yang sangat kuat dan berbahaya. Ultron sendiri merupakan julukan yang diambil dari nama program Tony Stark dan juga Bruce Banner. Karakter buatan Roy Thomas dan juga John Buscema ini muncul pertama kali di Avengers isu nomor 54 yang dirilis pada tahun 1968. Dia kemudian dikenal dengan nama Crimson Cowl. Nama Ultron baru benar-benar diperkenalkan pada episode selanjutnya. Melalui berbagai event flashback, akhirnya
ketahuan siapa pembuat Ultron, yang sebenarnya tak lain dan tak bukan adalah Hank Pym atau Ant-Man. Awalnya Hank Pym hanya ingin membuat sebuah sistem berdasarkan pola gelombang otak miliknya. Sayang, sistem tersebut malah justru memberontak dan mengalahkan Hank Pym, mencuci otaknya dan kemudian melakukan berbagai upgrade. By the way, Ultron ini memiliki nama lengkap Ultron 5. Yang unik dari nama tersebut adalah angka di belakang namanya selalu bertambah setiap kali dia berhasil bangkit kembali. Sama seperti ketika kita telah selesai mengupgrade operating system ponsel. Sebagai villain, Ultron ini kerap kali bangkit dan bertempur melawan Avengers. Beberapa Ultron memiliki upgrade dan sifat yang sedikit berbeda. Sebagai contoh, Ultron 6 yang merupakan Ultron pertama yang berbadan adamantium, Ultron 12 atau Ultron Mark 12 yang mengenal Hank Pym sebagai ayahnya, dan bahkan dia hancur ketika bertempur bersama mengalahkan Ultron 11, Ultron 18 yang terbuat dari besi, dan masih banyak jenis Ultron lainnya. Dengan melihat arc Ultron dalam komik yang sangat overpower, justru menimbulkan masalah dengan Ultron versi Marvel Cinematic Universe. Sama halnya dengan banyak villain lainnya di MCU, Ultron ini tidak berkembang dengan baik. Motivasi dari aksinya pun juga terkesan dangkal. Dan pada akhirnya, Ultron malah hanya menjadi alat untuk menghancurkan Avengers saja, dan juga melahirkan Sokovia Accord yang menjadi kisah selanjutnya di Captain America Civil War. Inilah yang menyebabkan Ultron menjadi salah satu villain yang terlupakan dalam Infinity Saga. Sungguh sangat disayangkan, karena sebenarnya karakter ini punya banyak potensi untuk menjadi lebih besar daripada Thanos. Tapi untungnya, tetap saja ada jalan untuk Marvel Cinematic Universe bisa membawanya kembali dan memberikan kesempatan sekali lagi untuk membayar lemahnya arc karakter satu ini di Avengers Age of Ultron. Berbeda dengan villain Marvel lainnya, Ultron ini adalah artificial intelligence, yang mana itu artinya dia bisa punya dua wujud sekaligus, yaitu dalam bentuk fisik melalui host berbentuk robot atau android sama seperti Vision, dan juga dalam bentuk virtual sama seperti Jarvis di Avengers Age of Ultron. Para Avengers menyadari bahwa untuk mengalahkan Ultron, mereka harus menghancurkan semua robotnya, atau yang kita sebut dengan Ultron sentris. Di akhir film, Ultron menghancurkan Ultron sentri terakhir yang tersisa, dan itu menandakan bahwa Ultron telah hancur. Kemudian dalam Spider-Man Homecoming, Adrian Toomes alias Vulture yang diperankan oleh Michael Keaton malah mendapatkan beberapa sisa tubuh Ultron yang kemudian berhasil dia rubah menjadi Ultron Blaster Gun dan Anti-Gravity Gun. Meskipun secara fisik Ultron ini telah hancur, tapi jangan lupa bahwa Ultron ini sebenarnya adalah AI. Jadi bisa saja salinan program Ultron ini terunggah dan tersimpan di sebuah drive penyimpanan, dan kini menunggu saat yang tepat untuk membangkitkannya kembali. Tentu tidak akan sulit kan untuk membawanya kembali ke fase keempat atau fase berikutnya di MCU. Saat ini Tony Stark sudah tidak ada, sementara Bruce Banner dalam keadaan terluka akibat efek jentikan Gauntlet Infinity Stone, dan masa depannya masih belum jelas. Kalaupun dia masih akan tetap eksis, kini dia sudah tidak lagi punya partner dalam hal Saints. Tapi jangan lupa, MCU masih punya Shuri, salah satu karakter muda dari Wakanda yang tingkat intelijensinya bisa disandingkan dengan Tony Stark, bahkan mungkin lebih. Bisa kita lihat bagaimana Shuri dengan begitu cepat mempelajari struktur tubuh Vision yang sangat rumit ketika harus mengeluarkan Mind Stone dari kepalanya tanpa harus membunuh Vision di Avengers Infinity War. Rasanya masuk akal jika kita mengatakan bahwa Shuri mungkin saja menemukan sesuatu tentang Ultron dari struktur tubuh dan program yang terdapat dalam diri Vision. Jadi, Shuri ini bisa dikatakan sebagai kunci untuk kembalinya Ultron suatu saat nanti di Marvel Cinematic Universe. Kalaupun Ultron akan kembali di fase keempat Marvel Cinematic Universe ini, maka itu bisa saja terjadi di seri TV WandaVision. Kita tentu masih ingat Wanda adalah Avengers tersisa yang punya hubungan erat dengan Ultron. Sebagian program Ultron ada dalam tubuh Vision, dan Wanda kita tahu terlibat hubungan asmara dengan android yang satu ini. Meskipun Vision telah tewas di Avengers Infinity War, namun seri WandaVision akan mengembalikan karakter yang satu ini. Terlihat dengan jelas di teaser yang telah dirilis beberapa waktu yang lalu, dan jika ada cara yang paling tepat untuk mengembalikannya, tentu saja dengan cara menavigasi realitas alternatif yang kita sebut
disebut dengan multiverse. Sudah begitu banyak teori yang mengatakan bahwa Wanda akan menjelajahi banyak realitas alternatif dan kemudian membawa salah satu versi Vision dari multiverse menuju realitas ciptaannya sendiri. Bukan tidak mungkin human error terjadi, di mana Wanda justru malah membawa tamu tidak diundang dan bukannya membawa Vision kembali. Dia malah membuka pintu untuk kembalinya Ultron. Peluang kembalinya Ultron ini sebenarnya sangat besar, mengingat fase keempat ini MCU akan kembali membawa beberapa villain dari fase sebelumnya yang memang masih punya banyak potensi untuk digali, seperti Helmut Zemo dari Captain America Civil War, Loki versi tahun 2012 dari Avengers Endgame, dan juga ada Vulture alias Adrian Toomes dari Spider-Man Homecoming yang telah muncul secara mengejutkan di trailer Morbius. Maka kembalinya Ultron ini akan menjadi sesuatu yang besar untuk MCU, di mana kini mereka bisa menggali sesuatu yang lebih besar dari karakter ini yang sebenarnya ancaman dan kegilaannya jauh lebih besar daripada Thanos. By the way Universe, apakah kalian setuju jika Ultron ini harus dikembalikan lagi ke Marvel Cinematic Universe? Jangan sungkan untuk berteori di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, sempatkan like dan subscribe, serta kunjungi juga media sosial kita yang lainnya. Linknya kita taruh di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa di follow ya Universe. So it's time for me to sign out. My name is Eka Saputra and until next time.